Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Fadila Nadia. Saya dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Sorong. Dengan NIM 410221010. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya percakapan tatap muka, bertukar pesan di ponsel, hingga berbicara melalui telepon. Sedangkan komunikasi nonverbal terjadi melalui sarana selain kata-kata, misalnya bahasa tubuh, gerak badan, hingga kehendak. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, data, dan informasi, serta menjelaskannya. Dan masih banyak lagi yang lain. Perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama, struktur dan non-struktur. Komunikasi verbal sangat terstruktur dan punya hukum-hukum atau aturan tata bahasa. Sedangkan komunikasi nonverbal tidak ada sama sekali struktur formal pada komunikasi. Yang kedua, linguistik dan non-linguistik. Linguistik mempelajari macam segi bahasa verbal, sedangkan non-linguistik tidak mempelajari. Yang ketiga, dipelajari dan tidak dipelajari. Komunikasi verbal adalah sesuatu yang harus dipelajari, sedangkan komunikasi nonverbal merupakan naluri-naluri manusia. Yang keempat, pemrosesan bagian otak kiri dan pemrosesan bagian otak kanan. Komunikasi verbal diproses oleh otak kiri, sedangkan komunikasi nonverbal diproses oleh otak kanan. Fungsi dari komunikasi verbal yaitu yang pertama, penamaan. Penamaan ini bisa dibilang untuk memudahkan mengidentifikasi sebuah benda, objek, tindakan, ataupun orang. Yang kedua, jalur interaksi dan transmisi informasi, yaitu sebagai alat untuk bertukar ide. Komunikasi verbal lebih mudah digunakan. Yang ketiga, menonjolkan artikulasi dan intonasi. Komunikasi verbal cukup unik dalam ungkapan-ungkapan menggunakan bahasa. Perbedaan artikulasi dapat menghasilkan arti yang berbeda. Keempat, alat sosialisasi yang efektif karena komunikasi verbal mudah digunakan, efektif menyampaikan maksud, banyak digunakan dan fleksibel. Komunikasi ini sangat bermanfaat untuk bersosialisasi. Yang kelima, sebagai sarana pengembangan bahasa karena dunia selalu berkembang dan banyak hal baru yang muncul dan perlu diketahui. Fungsi dari komunikasi nonverbal yaitu yang pertama, repetisi, di mana mengulang kembali gagasan yang sudah dikemukakan secara verbal. Yang kedua, substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Yang ketiga, kontradiksi, di mana menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap verbal. Yang keempat, komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya makna nonverbal. Dan yang kelima, aksentuasi, di mana menegaskan pesan verbal dan menggarisbawahinya.